Yang ketiga, wanasyatir ibadah. Dia rajin ibadah. Ini kemuliaan yang ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang banyak ingat akan kematian, yaitu rajin ibadah. Itu. Kenapa? Ya karena itu merasakan bahwasanya hidupnya ini enggak lama. Karena memang pada dasarnya kan kita enggak lama hidup di dunia. 60-70 tahun. Ya. 100 tahun sudah hebat itu orang. Tapi kalau sudah umur 100 tahun, kayaknya udah banyak ngerepotin dah. Kayaknya loh ya. Kalau sudah umur 100 tahun, 80 tahun aja Pak, itu kadang-kadang udah banyak ngerepotkan. Nah makanya orang yang banyak ingat kematian rajin ibadah, karena dia sadar bahwasanya hidup di dunia ini nggak lama. Siapapun dia orangnya. Antara 60 sampai 70 tahun. Dan itu cuma rahasia Allah, Allah yang tahu. Karena yang memberikan hidup ini Allah, yang memberikan kematian pun juga Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita hidup dihidupkan Allah, dan kita mati pun juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan daripada Allah menciptakan manusia diantaranya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya. Makanya kita ibadah kepada Allah pada dasarnya yang untung kita. Ya. Jadi kita beribadah kepada Allah yang untung kita. Karena ibadah kita bukan untuk Allah. Ibadah kita kembalinya kepada diri kita sendiri. Jadi kita ibadah Allah juga gak naik pangkat derajat. Kita gak ibadah pun Allah pun juga gak rugi. Kalau kita ibadah kita yang untung, kalau kita gak ibadah kita juga yang buntung. Kan? Makanya yang namanya ibadah apa efeknya dunia akhirat ini ibadah. Orang yang ahli ibadah ini yang jelas akan diberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Ini orang ahli ibadah. Karena yang namanya ibadah ini efeknya dunia akhirat. Tuh kan? Dari dunia akan diberkahkan hidupnya, akan diberkahkan rezekinya, akan diberkahkan anaknya. Pokoknya semuanya akan diberkahkan oleh Allah. Yang namanya berkah ay az-ziyadah. Berkah itu walaupun sedikit punya rezeki, tapi cukup untuk ibadah. Ya. Dia nggak banyak rezekinya, dia bukan orang kaya. Ya. Cuman mudah untuk beribadah, gitu kan? Hartanya tidak menghalangi beribadah, kerjaannya tidak menghalangi beribadah, perdagangannya tidak menghalangi beribadah. Ini yang termasuk rezeki berkah, rezeki yang tidak menghalangi manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanda-tanda rezeki yang enggak berkah, rezekinya, perdagangannya, hartanya selalu menghalangi ibadah kepada Allah. Wah, kalau saya sholat, tuku saya bagaimana? Wah, kalau saya ke masjid, kalau ada pembeli bagaimana? Pendek kata, perdagangan dan tokonya ini menjadi penghalang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda-tanda enggak berkah, Pak. Itu. Lah, tanda-tanda pedagang yang berkah misalnya gini. Dia lagi buka toko. Banyak pembelinya. Tiba-tiba adzan berkumandang. Dia bilang sama pembelinya, "Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan adzan berkumandang, adzan panggilan Allah nih. Ya. Kita untuk datang kepada panggilan Allah. Maka dengan demikian sementara toko saya tutup, saya mau ke masjid, yuk sama-sama kita sholat berjamaah. Setelah itu baru kita belanja lagi." Kalau ada pedagang yang semacam itu berkah Pak hidupnya Pak. Ya. Tapi kalau ada pedagang cuek kepada Allah Subhanahu nggak berkah. Ya. Yang namanya nggak berkah itu masalah adanya. Dia punya anak-anaknya bermasalah, punya istri-istri bermasalah, bahkan hartanya nanti bermasalah. Di dunia pun sudah bermasalah. Yang akhirnya nanti sakaratul maut dia bermasalah, dikubur bermasalah.
bangkit dari kubur bermasalah, di mizan bermasalah, sirat bermasalah, sampai akhirnya masalahnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tanda-tanda orang yang tidak berkah, sehingga apa yang dia miliki menjadi penghalang daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Pak, kalau orang udah hidupnya nggak berkah karena nggak mau ibadah, semuanya jadi alasan untuk nggak ibadah. Kadang-kadang kucing itu dijadikan alasan untuk nggak bisa ibadah. Wah, kucing saya lagi sakit, gimana kalau saya ke masjid? Macam-macam alasannya. Nah, makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini termasuk manusia-manusia yang dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita beribadah kepada Allah, juga bagaimana kita belajar untuk mengajak manusia juga untuk ibadah kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita ibadah jangan sendirian Pak. Kita ibadah ngajak juga orang lain. Kenapa? Karena memang kadang-kadang ada orang lain itu pingin ibadah juga, cuman malu atau nggak bisa. Mau sholat dia nggak bisa, mau belajar dia malu, nggak ada yang ngajak, nggak ada yang ngedeketin. Memang ada yang semacam itu biasanya. Tapi ya memang ada yang mendablek, ada juga. Udah diajak berkali-kali ya, padahal dia ngajinya udah bisa, cuman dasar dablek, udah susah kalau seperti ini. Lah, tapi intinya bagaimana kita ibadah ini juga ngajak orang lain agar supaya orang lain ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ke masjid, makanya kita harus juga mengajak orang lain ke masjid. Kenapa? Karena di saat kita cuma ke masjid sendirian Pak, suatu saat masjid ini kosong. Kenapa? Ahli masjid ini kan suatu saat juga akan meninggal. Apalagi ahli masjid sekarang ini kan umurnya rata-rata udah di atas 40 tahun. Jarang yang di bawah 40 tahun itu jarang, apalagi anak masih muda banget jarang. Nah, makanya kalau orang-orang ahli masjid ini tidak mengajak orang lain ke masjid, maka suatu saat masjid ini akan kosong, ditinggalkan oleh umat Islam. Kenapa? Karena yang biasanya ke masjid sudah meninggal dunia. Disinilah pentingnya kita ibadah, juga kita mengajak bagaimana orang lain juga ibadah. Ibadah apa bentuknya? Pada dasarnya 24 jam ini ada nilainya ibadah. Dengan catatan apa? Dengan catatan ikut cara Rasul. Kita makan ikut cara Nabi, nilainya ibadah. Kita minum ikut cara Nabi, ibadah. Naik kendaraan ikut cara Nabi, ibadah. Berdagang ikut cara Nabi, beribadah. Kerja ikut cara Nabi, ibadah. Pendek kata, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan, kalau kita ikut Nabi, semuanya nilainya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saya ulangi lagi bahwasanya di antaranya kemuliaan yang akan diberikan kepada orang yang banyak ingat akan kematian, yaitu rajin beribadah. Contoh gini, misalnya dari bepergian capek banget, tapi belum sholat isya. Bagaimanapun capeknya, kalau dia ingat mati, ya, wah jangan-jangan saya nanti lewat tidur nih kan. Isya saya belum sholat. Ingat akan kematian, akan membangkitkan semangat untuk melaksanakan daripada yang namanya sholat. Lah, tapi kalau udah nggak ingat kematian, bablas Pak, ya kan? Bablas. Jangankan yang di luar masjid, yang kerja di dalam masjid sekalipun, kalau udah nggak ingat akan kematian, waktunya adzan keluar Pak. Ya. Jadi jangankan yang di luar masjid, yang sudah di dalam masjid nih, kerja misalnya kan, bener AC misalnya, berlistrik misalnya, adzan berkumandang, dia keluar. Yang ngopi di luar, ngapain lah keluar kayak makan apa-apa, selesai orang sholat baru dia masuk lagi melanjutkan daripada pekerjaannya. Jadi kalau orang nggak ingat akan kematian, maka akan jauh daripada yang namanya rajin ibadah. Bahkan kok seandainya dia ibadah pun terpaksa. Yang namanya ibadah terpaksa Pak, bawaannya ngedongkol melulu, kan?
Sholat imamnya lamaan dikit ngedongkol, ah kapok dah, pokoknya besok nggak lagi dah. Lama banget tuh imamnya. Jadi ibadah kalau disertai beban, maka orang ini akan jauh daripada rasa ibadah yang sebenarnya. Sehingga dia ibadah cuma merasa beban berat, merasa diburu-buru, merasa macam-macam. Jadi saya ulangi lagi, bahwasanya barang siapa yang banyak ingat akan kematian, maka 3 kemuliaan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mempercepat daripada taubatnya. Yang kedua, akan qanaah, bersyukur dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan yang ketiga, akan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan 3 hal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, sehingga kita selalu menjaga taubat kita kepada Allah. Kita bersyukur dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita rajin ibadah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ibadah juga menjadi sebab orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.